Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hamidah Abdul Somad Elvi Nikmati MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan dan evaluasi program pendidikan, serta teman-teman kelas PGMI 3G yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang perencanaan dan evaluasi program pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 12 beranggotakan 3 orang, yakni yang pertama Elsa Aprilianti, yang kedua Rica Yunita Fajariana, yang ketiga Vina Dwi Lestari. Perencanaan evaluasi program pendidikan mencangkup 3 subbab pembahasan. Yang pertama, konsep perencanaan evaluasi program pendidikan yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Rica Yunita. Yang kedua, ukuran perencanaan program yang baik yang akan disampaikan oleh Vina Dwi Lestari. Yang ketiga, analisis kebutuhan evaluasi program pendidikan yang disampaikan oleh Elsa Aprilianti. Baik, pembahasan yang pertama, konsep perencanaan evaluasi program pendidikan. Adanya suatu perencanaan evaluasi program pendidikan akan memberikan kerangka kerja yang dapat dijadikan acuan oleh para evaluator dan semua pihak yang terlibat, termasuk dalam lembaga pendidikan, untuk mengambil keputusan tentang kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan demi tercapainya tujuan evaluasi program pendidikan yang diinginkan. Pengertian perencanaan program pendidikan. Menurut Vinu Gopal, dikutip A. Rusdiana, mendefinisikan perencanaan program sebagai prosedur kerjasama dalam upaya merumuskan masalah yang belum memuaskan dan upaya pemecahan yang dapat dilakukan demi tercapainya tujuan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam merencanakan suatu evaluasi. Yang pertama, menentukan tujuan evaluasi. Yang kedua, merumuskan masalah dan menentukan jenis data. Ketiga, menentukan model evaluasi sesuai dengan tujuan evaluasi. Keempat, menentukan alat dan personal evaluasi. Dan yang terakhir, merencanakan personal, anggaran, dan jadwal kegiatan evaluasi. Menjelaskan tentang ukuran perencanaan program yang baik. Untuk mengetahui beberapa jauh perencanaan program yang dirumuskan itu telah baik, beberapa acuan tentang pengukuran yaitu 1. Analisa fakta dan keadaan. Kedua, pemilihan masalah berlandasan kebutuhan. Ketiga, merumuskan tujuan dan memecahkan masalah yang menjanjikan keputusan. Keempat, menjaga keseimbangan. Kelima, pekerja yang jelas. Keenam, proses yang berkelanjutan. Ketujuh, proses belajar dan mengajar. Kedelapan, proses koordinasi. Kesembilan, memberikan kesempatan evaluasi program dan hasil. Karakteristik perencanaan program yang baik. Yang pertama, mengacu pada kebutuhan masyarakat, bersifat komprehensif. Yang kedua, memerlukan kepemimpinan lokal masyarakat menggunakan teknik-teknik penelitian. Yang ketiga, luwes merupakan proses pendidikan beranjak dari sudut pandang masyarakat. Yang keempat, mengharapkan partisipasi masyarakat agar mereka dapat membantu dari mereka. Saya Elsa Aprilianti, NIM 1262052031193 akan meneruskan pembahasan tentang analisis kebutuhan evaluasi program pendidikan. Suharsini Arikunto dikutip dari A. Rusdiana mengatakan bahwa analisis kebutuhan merupakan sarana atau alat yang konstruktif dan positif untuk melakukan sebuah perubahan, yakni perubahan yang didasarkan atas logika yang bersifat rasional, dan perubahan ini menunjukkan upaya formal dan sistematif menentukan dan mendekatkan jarak kesenjangan antara
seperti apa yang ada dan bagaimana seharusnya dengan sasarannya adalah siswa, kelas, dan sekolah. Lalu, Suharsini mengutip bahwa ada dua cara yang lazim dilakukan dalam melakukan analisis kebutuhan, yaitu objektif dan subjektif. Kedua cara tersebut dimulai dari mengidentifikasi lingkup tujuan penting dalam program, menentukan indikator dan cara pengukuran tujuan, menyusun kriteria atau standar untuk tiap-tiap indikator, dan membandingkan kondisi yang diperoleh dengan kriteria. Ciri khas dalam melakukan analisis kebutuhan secara subjektif adalah mengumpulkan semua evaluator untuk menentukan skala prioritas kebutuhan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.